Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Ibu Sulistiawati, akan melanjutkan materi IPA paket B modul 4 dengan pembahasan jaringan-jaringan pada organisme. Setiap sel suatu organisme memiliki ukuran yang berbeda-beda, dan ukuran suatu sel mencerminkan fungsi yang dilakukan oleh sel yang bersangkutan. Semua fungsi hidup dari organisme bersel tunggal dilakukan oleh sel tunggal itu sendiri. Sedangkan organisme multiseluler atau yang memiliki banyak sel, di mana sel-selnya memiliki bentuk maupun fungsi yang berbeda-beda. Dan seringkali setiap sel bergantung dengan sel lainnya, sehingga untuk mempertahankan hidupnya perlu kerjasama dan interaksi di antara sel-sel tersebut. Kerjasama dari sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama disebut jaringan. Pada kesempatan ini kita akan membahas jaringan pada hewan. Ada 5 kelompok jaringan dasar yang membentuk tubuh semua hewan, termasuk manusia dan organisme multiseluler tingkat rendah seperti arthropoda. Yang pertama adalah jaringan epitelium, yang kedua jaringan penyokong atau penunjang, yang ketiga jaringan pengikat, yang keempat jaringan otot, dan yang kelima adalah jaringan saraf. Nah, selanjutnya adalah kita bahas satu-satu, yaitu yang pertama jaringan epitelium. Jaringan yang disusun oleh lapisan sel yang membungkus atau melapisi permukaan tubuh atau organ, baik permukaan dalam atau endotelium, permukaan luar atau eksotelium, maupun membatasi rongga tubuh atau mesotelium. Berdasarkan bentuk dan susunannya, ada beberapa bentuk jaringan epitel. Yang pertama adalah bentuk epitel pipih. Nah, ini ada epitel pipih berlapis banyak dan epitel pipih selapis. Contoh jaringannya yaitu pada pembuluh darah, pembuluh limpa, selaput bagian dalam telinga, rongga mulut, vagina, dan rongga hidung. Bentuk epitelium yang kedua yaitu bentuk kubus. Ada epitel kubus berlapis banyak dan epitel kubus selapis. Bentuk epitel kubus ini melapisi permukaan dalam lensa mata, permukaan indung telur, membentuk saluran kelenjar minyak dan keringat. Bentuk yang ketiga yaitu bentuk silinder. Ini ada epitel silinder berlapis banyak dan epitel silinder selapis. Bentuk jaringan epitel silinder melapisi permukaan dalam lambung, jonjot usus, kelenjar pencernaan, saluran pernapasan, saluran ekskresi kelenjar ludah, kelenjar susu, uretra, saluran ekskresi besar, dan saluran reproduksi jantan. Adapun fungsi dari jaringan epitelium yaitu untuk proteksi, alat pertahanan dari benturan atau luka, pertahanan terhadap benda asing dan mikroorganisme. Yang kedua fungsinya yaitu sebagai absorpsi, menyerap sari makanan pada usus. Fungsi yang ketiga yaitu sekresi, mensekresi sperma pada testis. Fungsi yang keempat sebagai ekskresi,
pengeluaran keringat untuk mengatur suhu tubuh. Fungsi jaringan epitelium yang kelima yaitu sebagai transportasi, mengatur tekanan osmosis dalam tubuh. Selanjutnya, fungsi dari jaringan epitelium yaitu mencegah hilangnya cairan di dalam tubuh. Selanjutnya, jaringan yang terdapat pada hewan yaitu jaringan penyokong. Jaringan penyokong disebut juga jaringan penunjang atau jaringan penguat. Jaringan ini berfungsi untuk memberi bentuk tubuh, untuk melindungi tubuh, dan menguatkan tubuh. Yang termasuk dalam jaringan ini yaitu yang pertama, tulang rawan. Tulang rawan adalah jaringan yang bersifat elastis dan lentur yang terdapat pada rangka di awal perkembangan makhluk hidup. Selanjutnya adalah jaringan tulang keras. Jaringan tulang keras berfungsi untuk memberi bentuk tubuh, tempat melekat otot, dan melindungi bagian-bagian tubuh yang lemah. Yang ketiga yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat berfungsi sebagai penyokong jaringan-jaringan dan organ-organ yang mengikat bagian tubuh yang satu dengan yang lain. Selanjutnya, jaringan yang terdapat pada hewan yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang mengikat atau menghubungkan jaringan dan alat tubuh. Jaringan pengikat dibagi menjadi dua, yaitu jaringan pengikat umum dan jaringan pengikat khusus. Jaringan pengikat umum terdiri atas jaringan ikat longgar dan ikat padat. Sedangkan jaringan ikat khusus terdiri atas jaringan darah, kartilago, dan tulang. Jaringan ikat longgar merupakan jaringan terbanyak yang dimiliki tubuh. Jaringan ini terdiri atas kumpulan sel mas, sel makrofag, sel fibroblast, sel lemak, serat kolagen, dan serat elastin. Jaringan ikat padat. Jaringan ini lebih sering disebut dengan jaringan pengikat serabut putih karena pada matriknya terdapat serat-serat yang berhimpitan yang terbentuk dari serat kolagen. Jaringan ini membentuk perekatan otot dengan tulang disebut tendon dan membentuk tempat persendian tulang dengan tulang yang dikenal dengan istilah ligamen. Nah, ini ada gambar jaringan ikat longgar. Selanjutnya ini gambar jaringan ikat padat. Jaringan ikat khusus yang pertama yaitu jaringan darah. Darah adalah jaringan ikat yang sebagian besar pembentuknya berupa cairan. Matrik dalam darah tersusun oleh garam mineral, protein terlarut, dan air. Matrik darah disebut plasma. Fungsi darah sebagai alat transport substansi dari satu bagian ke bagian lain dalam organ tubuh. Darah juga berfungsi penting sebagai sistem kekebalan. Jaringan ikat khusus selanjutnya yaitu jaringan kartilago. Kartilago merupakan jaringan ikat pembentuk materia rangka yang fleksibel dan kuat yang tersusun oleh serabut kolagen dalam matrik. Lokasi kartilago banyak ditemukan di bagian ujung tulang keras,
telinga, hidung, dan ruas tulang belakang. Jaringan ikat khusus selanjutnya yaitu jaringan tulang. Tulang merupakan jaringan ikat yang keras dan kaku. Seperti halnya kartilago, jaringan ini tersusun oleh serabut kolagen dalam matrik dan di dalamnya memiliki kalsium yang dapat diserap oleh darah. Nah, ini adalah gambar jaringan darah. Ini gambar jaringan kartilago. Selanjutnya ini gambar jaringan tulang. Selanjutnya jaringan yang terdapat pada hewan yaitu jaringan otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot dan bersifat lentur. Bagian-bagian otot terdiri atas yang pertama yaitu sarkolema, adalah membran yang melapisi suatu sel otot yang fungsinya sebagai pelindung otot. Yang kedua, sarkoplasma adalah cairan sel otot yang fungsinya untuk tempat di mana miofibril dan miofilamin berada. Yang ketiga, miofibril merupakan serat-serat pada otot. Selanjutnya, miofilamen adalah benang-benang atau filamen halus yang berasal dari miofibril. Jenis jaringan otot terdiri atas yang pertama yaitu otot polos atau otot volunter. Yang kedua, otot lurik atau otot rangka. Yang ketiga, otot jantung atau otot kardiak. Otot polos adalah salah satu otot yang mempunyai bentuk polos dan bergelondong. Cara kerjanya tidak disadari atau tidak sesuai kehendak, involuntory. Memiliki satu nukleus yang terletak di tengah sel. Terdapat pada saluran pencernaan seperti lambung dan usus. Otot rangka merupakan jenis otot yang melekat pada seluruh rangka. Cara kerjanya disadari atau sesuai kehendak. Bentuknya memanjang dengan banyak lurik-lurik. Memiliki nukleus yang banyak terletak di tepi sel. Contohnya yaitu otot pada lengan. Otot jantung hanya terdapat pada jantung. Otot ini merupakan otot paling istimewa karena memiliki bentuk yang hampir sama dengan otot lurik, yaitu mempunyai lurik-lurik. Tapi bedanya dengan otot lurik yaitu bahwa otot lurik memiliki satu atau dua nukleus yang terletak di tengah atau tepi sel. Sel otot jantung adalah satu-satunya otot yang memiliki percabangan yang disebut dengan ductus intercalaris. Otot jantung juga memiliki kesamaan dengan otot polos
dalam hal cara kerjanya, yaitu tidak disadari atau involuntary. Nah, ini adalah contoh dari gambar jaringan otot. Jaringan yang terdapat pada hewan yang kelima yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk mengatur aktivitas otot dan organ, serta menerima dan meneruskan rangsangan. Jaringan saraf terdiri dari sistem saraf pusat atau neuron dan sistem saraf tepi atau neuroglia, di mana neuron berfungsi sebagai pembawa dan pengirim pesan, dan neukrila adalah sel yang tidak ikut berperan dalam transmisi impul, tetapi menunjang kerja neuron. Neuron terdiri dari bagian-bagian, yaitu dendrit, badan sel, dan akson. Dendrit adalah penjuluran bercabang-cabang dari badan sel yang berfungsi untuk menerima sinyal untuk diteruskan ke badan sel. Badan sel adalah bagian utama neuron yang mengandung inti. Badan sel dapat terletak di sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, dapat pula di luar sistem saraf pusat. Akson adalah penjuluran memanjang dari badan sel yang berfungsi untuk meneruskan sinyal-sinyal dari badan sel ke neuron yang lain atau ke efektor. Fungsinya seperti kabel telepon. Ini adalah gambar neuron dan bagian-bagiannya. Selanjutnya penugasan 2, silakan dibaca dan dikerjakan. Demikianlah materi kita kali ini. Selamat belajar. IPA menyenangkan, kamu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.